Gimana? Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, eh, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 2 Safar 1443 Hijriah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesemangatan untuk tolabul ilmi, mencari ilmu, terutama ilmu mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Quran, di mana orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia membacanya dalam keadaan fasih sesuai dengan tahsin, maka mereka akan bersama para malaikat. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran meskipun terbata-bata, wahwa yatata'ta, dia akan tetap mendapatkan pahala, dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis motivasi kita yang masih semangat untuk mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran pun adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain sholat, di mana banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran untuk kita. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga adalah sebagai obat syifa. Maka tidak salah orang-orang yang bilang bahwa corona bisa hilang dengan membaca Al-Quran, dengan seringnya kita membaca, ya, karena itu juga sebagai obat untuk kita semua. Bagaimana menurut pandangan Pak Antoni dengan hubungannya dengan membaca Al-Quran terhadap Setuju. ya, Setuju, insya Allah. ya, selain obat itu juga obat ruh kita, di mana kadang ada orang yang dibilang mempunyai penyakit apa, gangguan, ya, dengan baca Al-Quran itu akan hilang. Kita bisa meruqyah diri sendiri, dengan seringnya membaca ayat kursi, Falak bin Nas, ya, Ikhlas, dan surat Al-Baqarah. Baiklah, Bapak-bapak semuanya, kita lanjutkan pelajaran tahsin siang hari ini. Mudah-mudahan kita bertambah ilmunya dan mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Belum kita menginjak ke buku bimbingan tahsin dan tajwid, kita lanjutkan lagi pelajaran, kita lanjutkan lagi bacaan-bacaan yang sering kita baca, surat-surat pendek yang sering kita baca dalam sholat, yaitu surat selanjutnya setelah Al-Lahab. Kemarin hari Rabu kita sudah membaca Al-Lahab dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah Al-Kafirun. Baik, Bapak-bapak semuanya, kita mulai pelajaran Thalabul Ilmi Tahsin ini dengan sama-sama membaca surat Al-Lahab, ya. Silahkan dibaca surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imratuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum mim masad. Alhamdulillah.
Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya surat Al-Kafirun. Saya bacakan beberapa kali ya. Lalu selanjutnya saya baca diulangi. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Surat Al-Kafirun ada 6 ayat di mana ini banyak sekali mad jaiz munfasilnya. Dalam ilmu tajwid ada banyak mad jaiz munfasilnya. Mad jaiz munfasil itu dibacanya antara 2 sampai 6 ya. Contohnya ya ayyuha, ya ayyuha. Nah, itu 6 harokat. Kalau 2 saja juga boleh ya. Qul ya ayyuhal kafirun atau 4 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun atau 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi sudah saya contohkan 6 harokat ya. Contoh kedua dan ke-1 dan kedua itu semuanya 6. Yang pertama saya bacakan dari awal sampai akhir itu 6 harokat. Begitupun mad arid li sukun. Kafirun. Mad arid li sukun itu antara 2 sampai 6 juga. Mad arid li sukun kalau kita berhentinya di awal 2 harokat, maka selanjutnya sampai akhir kita baca Al-Quran, mad arid li sukunnya kita harus baca 2 harokat panjangnya. Tapi kalau kita baca panjangnya 6 harokat, tadi saya baca 6 harokat semua ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu selanjutnya harus 6 harokat harus sama ya. Harus sama rata terakhirnya. Tidak boleh yang pertama pendek 2 harokat, maksudnya dibacanya 2 harokat saja. Yang keduanya 4 harokat, yang terakhirnya baru 6 harokat ya. Dalam kaidah tajwid, tahsin itu harus sama. Tidak boleh berubah, tidak boleh berbeda mad arid li sukunnya. Setiap kita baca ayat-ayat terakhir yang menurut hukum tajwid disebut mad arid li sukun. Seperti waladhdallin. Nah, waladhdallin dengan ar-rahmanir rahim itu harus sama ketika kita membaca surat Al-Fatihah juga dalam sebagai imam itu harus sama. Tapi kadang imam ada yang membacanya ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, tetapi di akhirnya waladhdallin ini malah jadi panjang. Waladhdallin. Biasanya begitu kalau di ayat terakhir ya. Baru di ayat terakhir dipanjangkan. Sementara di ayat-ayat pertama kedua itu pendek-pendek. Di dalam kaidah ilmu tajwid atau tahsin itu tidak boleh, harus sama panjangnya.
Tidak boleh dibeda-bedakan. Untuk mad arid disukun. Kalau pertama 2 ya 2, selanjutnya kalau 4 ya 4 sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Nah, itu dalam ayat pertama. Kemudian la a'budu ma ta'budun. La a'budu. Nah, ini la a'budu juga mad jaiz munfasil. Apa perbedaan mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil? Kalau mad wajib itu a'budunya ya a-nya hamzahnya berdiri sendiri tanpa ada alif. Kalau mad jaiz itu ada alifnya di atas alif. Ya, jadi hamzahnya berdiri di atas alif. A'budu. Nah itu hamzah berdiri di atas alif. Kalau mad wajib itu biasanya hamzahnya berdiri sendiri. Hamzahnya tanpa ada alif. Itu mad wajib mutasil. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Nah, kalau bude itu kan pendek, maka tidak boleh dibaca panjang ya. Kalau pendek ya tetap pendek meskipun di akhir ya. Meskipun di akhir ayat jangan dipanjang-panjangkan kalau memang harokatnya pendek. Bude dan dipantulkan karena qalqalah kubro. Kemudian antumnya ini ikhfa. Ayat keempatnya wala ana abidum ma abadtum. Ya, tumnya juga pendek. Jangan abadtum. Itu salah ya. Kalau dibaca panjang salah. Wala anaknya naknya ada di atas alif, selanjutnya ada alif, di atas alifnya ada bulat, itu berarti dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Waliya. Lakum dinukum waliyadin. Bukan wal yadin, bukan ya, tapi waliyadin. Kadang ada orang yang karena hafalannya mendengar dari yang disampaikan ustadz atau gurunya, jadi dia tidak memperhatikan ayatnya, kebanyakan wal yadin, bukan wali ya, wal dibacanya wal yadin, padahal ini seharusnya wali yadin ya. Ada kadang yang membacanya wal yadin, salah itu, harusnya lakum dinukum waliyadin. Memang kalau kita tidak jeli ya sama aja gitu. Mau dibaca wal atau wali kayaknya kedengarannya sama, harus tidak boleh seperti itu ya, harus sesuai dengan harokatnya. Waliyadin. Nah, seperti itu. Silakan saya baca sekali, Bapak-bapak semuanya ikutin mengulangi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala
أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan dibaca Pak Antoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Silakan selanjutnya Pak Azam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Pak Azam tadi bacanya masih ada yang salah dalam segi harokat ya. Ya. Panjang pendeknya. Belum merata itu. Panjang pendeknya harus diperbaiki lagi. Saya ulangi membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan diulangi lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah. Sepertinya tidak terlalu susah untuk al-kafirun ini ya. Hanya mungkin apakah karena dari kebiasaan panjang pendeknya masih mengikuti yang lama mungkin atau kita memang belum lancar, nggak apa-apa, kita koreksi sama-sama, kita perbaiki sama-sama di sini supaya
bacaan kita lebih baik lagi. Ya kadang karena hafalan itu adalah suatu kebiasaan yang diajarkan lebih dulu sama gurunya, sama ustadznya, atau kita menghafal sendiri sehingga kita belum tahu salahnya di mana, gitu. Kita hafalin aja seperti biasa. Ternyata setelah kita temukan dan disodorkan hafalannya, didengarkan, oh ternyata ini ada yang salah ya, maka harus kita perbaiki lagi. Sama saya juga dulu kadang saya juga dulu mendengar dalam ayat terakhir surat Al-Kafirun itu waliyadin ya gitu. Jadi ya kita baca lagi, oh ternyata salah. Ya kita harus menerima kesalahan kita, memperbaiki bacaan kita ya. Waliyadin, bukan waliyadin lagi. Kemudian banyak sekali orang keliru dalam harokat, hati-hati. Memang ana itu artinya saya ya, ana itu artinya saya. Wala ana abidu, tapi di situ ana dikasih tanda bulat di alifnya, maka ana dibaca panjang sesuai tajwid, ana dibaca pendek ya. Sepertinya panjang ana itu, harusnya pendek, dan alifnya dianggap tidak ada ya, karena dibulatin, berarti alifnya dianggap tidak ada. Wala ana abidum ma abadtum, karena masih ada saja yang membacanya wala ana abid, itu hati-hati ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Pak Azam? Sepertinya belum ada Pak Ustaz. Ya. Saya belum panjang pendeknya itu belum pas gitu. Ya masih belajar Pak ya. Cuma belajar. Gak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Yang penting kita menerima bahwa apa yang kita baca misalkan dibenarkan oleh gurunya, itu kita menerima kesalahannya. Gak apa-apa Pak Azam. Kalau begitu insya Allah Bapak nanti baca-baca lagi selain dari sini, ya baca-baca lagi di rumah ya. Apalagi kalau Pak Azam juga langsung mengajarkannya kembali ya, gak apa-apa. Jadi apakah memang yang misalkan istri Bapak lebih bisa, ya Bapak berarti didengarkan sama istri Bapak, atau Bapak ya bisa mengoreksi istri Bapak yang sedang baca. Jadi kita saling mengoreksi. Ya. Saya sudah tiap hari membaca Al-Quran itu habis subuh kan. Tapi ada komplain dari si istri rumah itu, ada mertua gitu kan. Mertua saya tuh katanya dulu MTQ dulu, itu SMQ itu. Jadi udah paham dia. Tapi saya tuh kenapa saya tidak ini, mungkin gimana Pak, salah saya tidak tahu saya itu. Jadi gimana Pak? Setiap hari Bapak baca? Baca kalau belajarnya baru 3 tahun Pak ya, Pak. Saya bacanya tiap hari itu, tiap subuh gitu. Ya bagus Pak. Cuma saya tuh belajar dari YouTube tuh, lihat YouTube gitu. Iya. Ada kan YouTube kan nggak banyak kan, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah ketemu dengan pelajaran ini dengan Pak Ustadz itu, lebih paham lagi. Iya, insya Allah Pak ya. Insya Allah tuh. Ya di YouTube juga banyak memang saya temukan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu halaman 23. 24 ya. 24. Saya sambil membuka juga nih yang di layar.
Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Pak Azam sudah membukanya halaman 24? Sudah. Sudah, Pak ya. Ya, baik. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu dari mana kita akan membaca dan bagaimana bacaannya dari halaman 24 sampai halaman 27. Ya, semuanya kita temukan masih pendek dan sekarang harokat kasroh. Sebelumnya kita membaca setiap huruf itu baik 2 atau 3 huruf berharokat fathah semuanya. Sementara kali ini kita temukan berharokat kasroh. Kasroh adalah garis miring yang berada di bawah. Ini namanya kasroh. Kalau di atas berarti fathah. Dan otomatis hamzahnya ketika kasroh ada di bawah. Kalau fathah atau domah, hamzah berada di posisi atas. Nah, itu perbedaannya Pak ya. Ketika kita menulis a, i, u, hamzah, maka harokat hamzah itu ketika kasroh, maka hamzahnya berada di bawah, dan ketika fathah atau domah, hamzahnya berada di atas. Kalau di atas berarti a, antara a dan u, atau sukun ya. Kalau di bawah berarti i ya. Setiap hamzah yang berada di bawah itu berarti harokatnya kasroh. Kita nggak usah bingung-bingung ini harokatnya apa. Oh, kalau di bawah berarti udah kasroh. Dan cara membaca kasroh itu bibir bawahnya ditarik ke bawah. Bibir bawahnya i ya. Ketika membaca kasroh, kita menarik bibir bawah kita i. Kalau a lebar ya a ya. Lebar a ba ta sa ja ha kha da za. Jadi sebenarnya tidak ada harokat fathah itu monyong, hanya karena kha ba itu biasanya orang memonyongkan, jadi kita kebiasaan sebaiknya tidak dimonyongkan untuk harokat-harokat yang bunyinya o ya. Untuk harokat-harokat fathah yang bunyinya o semuanya lebar aja, lurus ya, lurus. A ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha so do to do a ro fa ko kala mana wa aya. Nah, sementara kalau kasroh itu harus ditarik, kita tidak boleh malas untuk menggerakkan mulut kita, bibir kita ya. I, bi, ti, fi, ji, hi, di, a, i, u. Sementara kalau domah kita harus monyong. Baru yang dimonyongkan itu harokat domah. Tidak boleh kita malas untuk memonyongkan u. Ketika kita u, kadang jaim, u ya. Kita tidak menggerakkan bibir kita u. Harusnya bibir kita bergerak juga.
Itu ya. Paham ya Bapak-bapak semuanya. Baik, sekarang silahkan dibuka kameranya Pak Azam untuk mengucapkan I. Bagaimana? Coba Pak Azam. I. Kameranya dibuka dulu Pak Azam. Dan suaranya dikeluarkan. Ya. I. I. Ya. I. B. Ya. Nah, seperti itu memang sudah benar. Kalau harokat kasroh itu tidak susah ya. Coba Pak Antoni, A. I. U. Nah, seperti itu. Kalau doma harus dimonyongkan. Ya, sekarang coba A-I-U. Babibu. Ya. Coba Pak Azam, Jajiju. Nah, seperti itu. Jadi ketika domah tidak boleh malas untuk memonyongkannya ketika domah. Baik, kita lanjutkan saja. Halaman 24. I, B, C. Jadi ketika sa, ingat sa itu ujung lidahnya ditempelkan ke gigi atas. Sa. Ketika kasroh pun sama, ditempelkan dan di fi. Jadi fi. Ji, he, di, zizi, ririri, zizizi, sisisi, sisisi, dididi, tititi, zizizi, ririri, fififi, kikiki, lilili, mimimi, ninini, wiwiwi, hihihi, yiyiyi. Itu ketika kasroh. Lalu ketika domah, bu, tututu, sususu, jujuju, huhuhu, dududu, zuzuzu, rururu, zuzuzu, sususu, syushushu, sususu. Jadi beda sususu dari zuzuzu ya. Ini hampir sama ini. Zu, su, shu hampir sama makhorijul hurufnya di antara langit-langit dan tengah-tengah lidah. Tapi jelas berbeda cara pengucapannya ya. Hampir sama makhorijul hurufnya ini. Zuzuzu, sususu, syushushu. Zuzuzu, sususu, syushushu. Kalau syushushu itu banyak hembusan anginnya. Syushushu ya. Atau kita sebut dalam harokat dalam abjad Indonesia itu SY ya. Sya, shi, shu, SY ditulisnya. Syushushu. Ini berbeda lagi sususu, di mana ujung lidah ditempelkan atau disentuhkan ke gigi bagian bawah ya. Sususu itu sususu untuk sisu. Dududu, tututu, dududu, gugugu, fufufu, kukuku. Jadi kukuku harus tepat berada di tenggorokan bagian depan. Kukuku ya. Kemudian kukuku beda. Kukuku dengan kukuku. Kalau kukuku itu agak ke depan lagi. Kukuku. Nah, itu agak ke langit-langit depan lagi. Kukuku. Kalau kukuku itu agak ke belakang. Langit-langit bagian belakang atau yang mengarah ke tenggorokan itu dibaca kukuku. Kalau ke depannya lagi dikit kukuku ya. Kukuku, lululu, mumumu, nununu, wuwuwu, huhuhu, hu, yuyuyu. Nah, sekarang halaman 25. Aiu, babibu, tatitu, sasisu, abitu, batisu, tasibu, saibu, atisu, tasibu, tabiu, baitu, asibu, sabitu, batiu, taisu. Cara membaca itu bukan maksudnya cepat, tetapi harus benar. Jadi bukan maksudnya saya bacakan cepat, tapi artinya mencontohkan bahwa bacaan ini semuanya pendek ya.
bacaan ini semuanya pendek, tidak boleh dibaca panjang sedikit saja atau panjang di tengahnya karena berpikir. Kalau memang berpikir itu harus dari awalnya terlebih dahulu. Misalkan biuta, ini bi setelah bi apa ya? Oh, u. Jadi baru kita baca biuta, jangan berpikir di tengah-tengah biuta. Itu jadinya kepanjangan. Nah, ini yang contoh baris ketiga. Biuta itu salah ya. Harusnya kita berpikir dulu dari awal. Oh, setelah bi ada u. Biuta. Kemudian setelah i apa ya? Oh, tuh berarti itu sa. Itu sa. Jangan kita berpikir panjang jadinya lama, jadinya memanjangkan huruf tersebut seperti itu sa atau tisuba. Nah, itu salah ya. Jadi harus pendek semuanya. Biuta, itu sa, tisuba, sibua, bisuta, tisua, tiuba, ibusa, bitua, tiusa, isuba, bisuba, sibuta, gitu ya, sibuta. Kemudian tubasi, busai, suati, utabi, tuasi, usabi, tuasi, usabi, subati, dua ya subatinya. Subati, butai, tuasi. Butai, tuasi. Jadi ini kalau apa namanya belum tahu harokat domah fathah kasrohnya pelan-pelan saja. Tapi kalau sudah tahu langsung kita baca seperti itu ya. Sabitu, sasisu, tatitu, babibu, aiu. Sampai halaman 27. Jajiju hahihu khokhihu. Jajiju hahihu khokhihu. Itu halaman 26. Jahihu, hakhiju, khojihu, ajiha, bajihu, tajihu, sajihu, ahihu, bahihu. Jadi harus tepat hi dan khu-nya berubah-ubah. Mana yang kho, mana yang ha. Tahihu. Sekarang baris ketiga. Sihuho, ikhuja, bihuja, tihuja, sihuja. Jiuha, jibuha, jituha, jisuha, hiuho, hubiho, hutiho, husiho, huija, hubija, hutija, husija, juhi'a, juhiba, juhita, takhiju, sakhiju, jaihu, hasihu, khoiju. Nah, yang terakhir halaman 27. Zadidu, zazizu, roriru, zazizu. Daziru, zarizu, rozidu, rodizu, rodizu. Jadi harus cepat makharijul huruf itu, ujung lidah kita kemana ya. Rodizu dari di ini menjadi zu. Harus cepat lidah kita bergerak cepat mengarah ke makharijul hurufnya, ke tempat keluar huruf tersebut. Rodizu, jadizu, hadizu. Kemudian baris keduanya khodizu, dajizu, zahiru, zakhiru, zariju, ziruha, rizuho, iruza, biruza, tiruza, sizuda, ziuda, zibuda, zituda, disuza, dizua, dizu, dizuba, duzati, uzari, buzari, tuzari, suzari, jurazi, urazi, khurazi, ruazi, zubadi, zutadi, zusadi, dasizu, daziu, dazibu, zahiru, bukan dakhi, zahiru, zakhiru. Baru yang kedua, yang terakhirnya zakhiru. Ya, itu contoh dari halaman yang saya bacakan dari halaman 24 sampai 27. Kita harus
tepat membacanya, makhorijul hurufnya, dan panjang pendek. Jadi di mana kita belum mempelajari huruf-huruf yang panjang, baru masih yang pendek-pendek saja. Cukup sekali saya contohkan. Silahkan Pak Antoni dibaca dari halaman 20. Ya. 24 Ustaz. Ya. I, B, T, P, G, Ya, istirahat dulu, Pak. Silakan lanjut, Pak Azam. Halaman masih 24. Gantian. Suaranya Pak Azam. Ya. Halaman berapa Pak Ustaz? Masih halaman 24. 24. Ya. I, B, T, C, G, H, D, V, R, G, C, D, T, I, R, P, Lele, Mimime, Ninene, Vivive, Ye, O, Bubu, Tututu, Jojo, Uhuhu, Dododo, Jojo, Rororo, Jojo, Shushu, Tututu, Shushu, Dododo, Tututu, Jojo, Kuku, Lolo, Momomo, Nonono, Wowo, Uhuhu, Yo. Ya, baik. Kayaknya tadi masih ada kesalahan di zuzuzu setelah ru ya. Ruru zuzuzu. Jadi zuzuzu itu kalau kita alfabetkan ke bahasa Indonesia itu Z ya. Kalau kita pindahkan ke huruf abjad itu Z. Ini huruf hijaiyahnya itu zuzuzu. Jadi hati-hati ketika kita membaca zuzuzu. Zuzuzu. Ya, setelah ru itu setelah ro ada zu. Rururu zuzuzu. Dan bedakan antara hu setelah yang baris pertama itu yang jujuju, hu ya. Hu itu berada di tengah tenggorokan bagian tengah, hu kemudian hu berada di atas tenggorokan bagian atas. Hu. Itu bedanya ya. Hu sama hu.
hu, hu. Itu harus jelas berbeda. Ketika kita membaca kukuku juga harus berbeda kukuku dengan kukuku. Kalau kukuku itu kof, kukuku, 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 kukuku. Jangan sama semuanya kukuku, kukuku. Itu seperti tidak ada perbedaannya. Hati-hati, itu cara membaca kukuku dengan kukuku. Ya, kof dengan kaf. Kof, kaf. Ya, kof, kaf. Jadi kalau ko itu misalkan ini tenggorokan bagian dalam Pak ya. Ini tenggorokan bagian dalam itu ko, ki, ku. Nah, ini k itu di depannya. K ini ke depan sedikit. K. K. Nah, ko ini di belakangnya. Ko, ki, ku. Nah, k tenggorokan ke atasnya, ke depannya ya. K, ki, ku. Sementara kho ini tenggorokan bagian atas ini di sini kho ya. Ini ibaratnya tenggorokan kho atau huruf kho dan go di atas. Yang di tengah ha, a. Yang tenggorokan bagian bawah itu h dan a. A. Kadang H ini katanya di dada, padahal bukan di dada ya. Emang seperti di dada karena di tenggorokan bagian bawah dekat ke dada ya. Tenggorokan bagian bawah. Maka orang bilangnya di dada, gak ada yang makharijul huruf itu keluar dari dada. Ini semuanya di tenggorokan bagian bawah. H dan A. A. Kalau yang tengah A, ha. Yang atas kho, Kemudian di sini lebih depan lagi ko, kiku. Dan ke depan lagi kakiku. Ya, seperti itu gambaran ketika kita membaca makharijul huruf yang berada di bagian tenggorokan ya. Kadang kalau kita tidak menggambarkannya kesulit ya tenggorokan mana gitu. Karena tenggorokan itu di dalam. Beda lagi dengan kita menggambarkan ujung lidah ke gigi atas atau gigi bawah kemana gitu. Itu bisa kita praktekkan. Atau pangkal pinggir lidah ke gigi bagian samping itu bo ya. Baik kanan atau kiri bo itu harus dibaca begitu ya pinggir lidah ke gigi bagian samping kanan atau kiri body bu agar bacaan kita tepat dan tidak keliru maka kita harus berlatih seperti itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Ya, silakan lanjutkan halaman 25 Pak Antoni. AIU, Babibu. AIU babibu tatitu sasisu. Abitu batisu tasibu saibu atisu tasibu. Tabiu baitu asibu sabitu. Batiu taisu biuta itu sa tisuba sibua bisuta situa tiuba ibusa bitua tiusa isuba sibuta tubasi busai tuati atibi tuasi asabi Usabi. tuasi Yang terakhir usabi. Usabi Ya. tuasi usabi subati butai tuasi sabitu sasitu tatitu babibu aiu. Ya. Lanjut. Gantian dulu. Pak Azam. AIU
AIU, babi bu, tatitu, tasisu, abitu, batisu, tasibu, taibu, atisu, tasibu, tabiu, baitu, atibu, tabitu, batiu, taisu, diuta, utusa, disuba, dibua, disuta, ditua, diuba, ubisa, ditua, diua uca, dicuba, dibuta, subasi, subai, suasi, utabi, utasi, usabi, utasi, usabi, Tuasi. usabi, ubati, subati, utai, suasi, sabitu, tasisu, atitu, babibu, aiu. Iya. Lanjut Pak Antoni. Jajiju, halaman 26. Jajiju, hahihu, khohihu. Jahiju, benar. Jahiju, jahihu, hahiju, khojihu, ajiha, bajihu, tajihu, sajihu, ahihu, bahihu, tahihu, sahuho, ihuja, bihuja, tihuja, sihuja, jauha, jibuha, jituha, jituha, hiuho, hubiho, hutiho, husiho, huija, hubija, hutija, husija, juhia, juhiba, juhita, tahiju, sahiju, jaihu, hasihu, khoiju. Ya, silakan Pak Azam. Jajiju, hahihu, hohihu. Hahihu itu berada di tenggorokan bagian tengah. Hahihu. Hahihu. Hahihu, hohihu. Khohihu. Jahiju, jahihu, hahiju, pendek aja. Hahiju. Hojiuhu, ajiha, bajihu, tajihu, sajihu, ahihu, bahihu, tahuhu, tihu, jiuha,
jibuha, jituha, jisuha, ihuho, hubiho, hubiho, usiho, hubija, ubija, hutija, usija, juhia, juhiba, juhita, tahiju, jahihu, hasihu, hosihu, Khoiju. Khoiju. hoiju. Ya. Silakan Pak Antoni lanjut terakhir. Dadidu, zazizu, roriru, zazizu. Daziru, zarizu, zarizu, rozidu, rodizu, jadizu, hadizu. Khodizu, dajizu, zahiru, zakhiru, zariju, zaruha, rizuha. Ya, Ustaz. Ziruha, rizuha, iruza, biruza, tiruza, ziuda, zibuda, zituda, dituza, dizua, dizuba, duzati, uzari, buzari, tuzari, suzari, jurozi, khurozi, khurozi, ruazi, zubadi, zutadi, zuthadi, dasizu, daziu, dazibu, zahiru, zakhiru. Ya. Silakan Pak Azam. Gantian. Dadidu, zaziju, roriru, zaziju, daziru, darizu, rozidu, rodizu, jadizu, hadiju, hodizu, dajizu, jahiru, jariju, jiruha, rizuho, iruza, firuza, fizuda, ziuda, zibuda, rituda, jituda, disuza, dizuba, zuzati, zuzari, bujari, tujari, jurozi, ruazi, jubadi, jutadi, jusadi, dasiu, dadiu, dajibu, zahiru,
Jahiru. Zakhiru. Zakhiru. Jahiru. Ya. Ujung lidah ditempelkan ke gigi atas. Za. Zakhiru. Jahiru. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan azan, bukan azan, bukan adan, tapi azan. Jadi bukan azan, bukan adan. Ya. Orang Betawi azan, orang Sunda adan. Itu salah pengucapannya menurut bahasa Arabnya, menurut kaidah tahsinnya salah ya. Orang Sunda adan, orang Betawi azan. Harusnya azan. Kalau menurut sesuai dengan tahsinnya, makharijul hurufnya azan. Azan. Ya, baik Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah dari halaman 24 sampai 27 kita sudah membacanya dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya Al-Qur'an sedikit-sedikit ya, dan alhamdulillah Pak Azam sudah membiasakan setiap pagi membaca Al-Qur'an. Itu bagus untuk memperlancar program tahsin kita ini ya. Tapi belum paham. Ya, nggak apa-apa. Kita sambil belajar membaca juga di rumah. Baik, selanjutnya kita tulis halaman 27 terakhir ini, yaitu dari baris pertama sampai kelima. Daziru duzati. Silahkan ditulis. Dari baris keberapa Ustaz? Baris pertama sampai kelima. Daziru sampai duzati. Baris duzati. Ya, makasih.
Pak Antoni sudah selesai. Kemarin Pak Safrial saya tunggu, belum ada juga tugasnya, belum tugas menulisnya. Iya. Yang PR itu, Ustaz. Enggak, yang tugas terakhir menulis ini Oh, halaman. yang menulis yang terakhir, nggih. Saya udah tutup kan, saya bilang silahkan di grup aja langsung kirim. Iya. Sekarang nggak ada kabar nih Pak Safrial kemana? Iya. Ya, semoga Allah mudahkan beliau untuk lanjut ikut. Amin. Jadi alhamdulillah sudah selesai semua. Kita cukupkan sekian saja sampai 2:30 ya Pak. Karena kita juga sedikit ya berdua, jadinya 2:30 udah selesai. Biasanya cepat. kalau lebih cepat jadinya. Oke. Biasanya kalau berlima itu sampai jam 3. Baik, Ustaz. Ada yang mau disampaikan Pak Antoni, Pak Azam? Belum, Ustaz. Mohon di setiap doanya aja kami didoakan murid-murid jenengan ini bisa istiqomah, bisa betul-betul mendekat sama Al-Quran, insya Allah. Ya. Ya. Kita cukupkan sekian berarti ya.
Ya, Semoga sama. bapak-bapak semuanya diberikan kesemangatan, Iya. konsistensi, istiqomah dalam menjalankan pembelajaran vaksin ini, sehingga Amin. bisa mengikuti dan dimudahkan cara belajarnya, cara menemukan makhorijul huruf ya. Amin. Yang pertama adalah terus Al-Qurannya dibaca setiap hari. Ya. Insya Allah ketika kita bisa sambil mempelajari ini, kita akan menemukan kesalahan kita sendiri ya. Kalau kita sudah belajar, apa kesalahan-kesalahan kita yang kita baca itu bisa kita temukan sendiri dan bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan hati bapak-bapak semuanya dimudahkan dan hatinya sehingga dan bapak-bapak semuanya juga bisa menguasainya dan mengajarkannya kembali. Amin, insyaallah. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.